Saya supaya diuji oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki falsafah dan undang-undang dasar, falsafah Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Terkandung di dalamnya adalah pembangunan manusia yang dulu dengan bahasa manusia seutuhnya pada masa Presiden Soeharto, yang sekarang adalah dengan pembangunan manusia yang telah tertuangkan di dalam UUD 45, yaitu kecerdasan atau manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional atau intellectual quotient, spiritual quotient, dan emotional quotient. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketiga aspek ini dalam diri manusia, apabila benar-benar telah matang, maka Indonesia akan memiliki masyarakat yang atau memiliki warga yang unggul karena masing-masing individual memiliki ketiga kelengkapan ini. Nah, kita ketahui bahwa Islam itu jauh lebih dalam dari itu. Mengapa saya katakan jauh lebih dalam? Ya, karena Islam di dalam keberagamaan setiap seorang Muslim itu harus memiliki tiga dasar konsep, ya, paradigma, ya, yaitu yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Biasanya orang itu hanya menyebut dua saja, berislam dan beriman, sehingga ada istilah intak, iman dan takwa, atau beriman dan berislam. Ihsan jarang-jarang dikemukakan, padahal ketiga-tiganya tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, yang namanya kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual itu baru pada iman dan Islam. Jadi kalau iman dan Islam itu sifatnya lebih diwarnai dengan kecerdasan intelektual. Nah, jadi kecerdasan intelektual karena orang ini cenderung menggunakan akal, rasio, ya, sehingga keberagamaan itu diwarnai dengan iman dan Islam. Karena iman dan Islam itu, katakanlah Islam dalam arti fikih, ya, dalam arti fikih itu lebih cenderung kepada apa yang ada di dalam lahiriah, peraturan-peraturan puasa, peraturan sholat, bagaimana niat puasa dan sebagainya, ya, itu kecerdasan ini, kecerdasan intelektual. Namun kecerdasan spiritual dan emosional itu apabila masyarakat Indonesia ingin ketiga-tiganya dapat terangkum, maka haruslah melengkapi dengan ihsan. Mengapa saya katakan melengkapi dengan ihsan? Karena ihsan itu adalah
sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, anta buddha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila kamu tidak bisa begitu, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat engkau. Nah, melihat tentu seolah-olah melihat Allah, padahal Allah ini jelas-jelas telah memerintahkan kepada kita orang beriman, berpikirlah tentang makhluk Allah, tentang ma siwallah, bukan zat Allah. Oleh karena itu kalau kita mau mengarah kepada zat Allah itu ini mustahil, ya, tidak, itu sulit sekali. Tetapi bagi seorang yang mengarungi dunia makrifah itu tidaklah mustahil. Bagi orang yang mengarungi dunia makrifah itu ihsan itu adalah sebagai sarana, ya, sebagai suatu medan untuk memperdalam, ya, ru'yah tadi, ya. Jadi ru'yah ka'annaka tarahu, sebagaimana kamu melihat Allah itu dalam arti kita tidak mungkin melihat secara fisik. Nah, itu harus dilihat secara batin, secara qalbi, ya, melihat secara qalbi, ya, bil qalbiyah, ya, itulah. Maka kalau orang itu sudah mencapai kepada ihsan itu, terbangunlah seorang manusia yang unggul, yang memiliki ketahanan yang luar biasa, mempunyai kecerdasan yang luar biasa, yaitu ketiga-tiganya, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional, sebagaimana yang dicita-citakan, ya, yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang telah di amandemen sampai 4 kali itu. Saudara-saudara dan pendengar sekalian yang saya hormati, itulah mengapa orang yang sholat, sudah melakukan sholat, melakukan puasa, dan mengikuti syarat rukunnya puasa dan sebagainya, belum bisa menghayati puasanya, belum bisa menghayati sholatnya. Puasa dan sholat sekedar hanya zahiriyah saja, formalitas saja, ya, sehingga perbuatan sehari-hari masih tetap sama. Nah, bahkan seorang koruptor masih korupsi padahal dia itu seorang muslim, ya. Nah, inilah buktinya bagaimana, ya, mentalitas bangsa Indonesia, ya, belum seperti apa yang dapat kita harapkan, ya, kecuali hanya sebagian saja, ya, tapi sebagian besar orang justru tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, karena mereka belum sampai kepada kecerdasan, tiga kecerdasan itu yang kemudian di dalam keberagamaannya dia menggunakan ihsan. Jadi ihsan ini mari kita perdalam selama bulan puasa ini, ya, dan mungkin nanti akan ada beberapa penjelasan yang lain, ya. Ihsan itu apakah Tuhan? Saudara-saudara sekalian, demikianlah barangkali sedikit hal yang kita sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.